Setelah membayar mut, ternyata suatu hari kemudian orang tersebut sembuh. Apakah masih wajib mengkodok puasanya? Oke, nyerek. Sudah wajib. Pertanyaan keempat nikah orang yang mau berpuasa membaca mut mana kesehatan untuk bermanjir, maka jawabannya nikah tidak. Jadi tak wajib. Jadi tidak ada kewajiban ganda. Nikah kewajiban waktu keadaan kisah di manjir mut, menaikkan manjir mut mahbur sesuai kipol cukup. Jika kita lagi banyak bahkan yang semua ini kembali ke jadi tak ini tak wajib mulai senajan beres. Karena kita kewajiban kerja, kewajiban kewajiban apa? Beda di haji. Haji ini kerja pun misalnya orang yang tak bisa haji karena lumpuh, tapi tak beres. Dia kaki wajib haji. Terus kita nyari apa bedanya? Bedanya orang haji misalkan menggantikan kan tidak mampu, sementara kita mampu. Menggantikan tentang kewajibannya memang umum. Jadi setelah kewajiban pertama nikah dilaksanakan maka tidak ada kewajiban lagi. Haji misalkan kewajibannya sendiri harusnya, tapi karena lumpuh digantikan oleh lain. Ketika sehat maka mampu untuk melakukan maka wajib. Jadi beda dengan haji. Haji ketika sehat harus haji boleh, tapi menabi nikah mau pausa. Ketika keterangan yang betul muin di sudut halaman terbaik. Sebenarnya mungkin perbandingan misalnya berdering musafir mungkin merasa berjemaah sholat ambilkan ya ibu-ibu tiga orang yang dua takbir tadi nanti boleh jemaah pas mulai kita asal baru kita asal dari mana pada seketika harus kita pada kita boleh satu jelas boleh asal senajan depan Allah kita asal kita asal oke proses pada ini kan kondisi sama. Baik, terima kasih. Dilanjut ke pertanyaan kelima. Petis dan terasi hukumnya halal dimakan. Tapi ada yang mengatakan jika terkena pakaian bisa mutanajis. Apakah hal itu benar? Benar salah. Oke, protes kita lagi. Sudah wajib. Nikah pertanyaan tentang petis. Petis nikah halal dimakan. Semua orang tahu petis halal dimakan. Tapi ada seadebu menkening abuyan wajib lagi. Petis nikah itu apa? Kita biasa memberdasar kerek kiri atanya. Maka jawabannya jepon cukup kalang aing proses lengkapnya tadi kayak gini. Kita kan tak bicara sisi pembuatan petis. Coba kesimpulannya. Petis nikah berarti kisah beda kotoran ikan, saya maksud beda campuran kotoran ikan. Sedangkan kotoran ikan kita benar macam cukup tak kira telah nikah udah maheda atau tak pada memakai beda saja kotoran sejenis kotoran ikan tadi sampai kotoran cukup, tapi beda juga saja kotoran cukup sedikit jika kening maksudnya selain najis makruh sedikit selain najis makruh. Jadi mengaku berarti kita apa itu juga tak apa mereka tak apa. Jadi mana mengiring ke pendapat kedua saya ada buku ketika pendapat kotoran ikan yang makruh maka kita tak apa mereka pakaian juga tak apa. Pada mengiring ke pendapat pertama, saya ada buku kotoran cukup ikan najis. Kini kasih pada mereka akuin di hukum najis. Berarti orang ini kan mentamfik dua pendapat. Konsep yang ajar mau, tapi ketik pakai apa ada di sana. Mentamfik dua pendapat, tapi ketik kan salah satu macam kan. Bahkan jika kotoran hewan semakbul, beda ulama saja
aku makbu tapi subjek kaki Imam Zuhri, Imam Mulyani, pada Imam Abu Hanifah ya. Kotorna Rasul makbul nikah kotoran hewan yang bisa dimakan suci. Beri makbu. Tapi pada tiga berarti kita. Pada saat ada makbu, pada saat ada suci, pada saat ada najis. Jadi orang setuju batas bisa dulu pendapat saya makbu atau saya suci bisa. Menurut seorang misalnya dulu pendapat saya makbu mau tanda konteks kenapa? Kalau tidak cukup protokol najis di seorang. Ini talfik ni. Harus talfik kan. Jadi pertanyaan ini ke talfik antara pendapat saya menajiskan dan talfik kan dicampur. Iki sementara nikah mungkin pada diri dikenal seperti yang lain. Cukup. Dari apa ini orang-orang penjelasan ini campuran. Baik, terima kasih. Beralih ke pertanyaan yang keenam. Ada seorang ketika dalam keadaan sholat merasa ada sesuatu yang keluar dari kemaluannya. Apakah sholat tersebut dianjurkan untuk dilanjutkan atau dibatalkan? Seolah-olah ada yang keluar. Oke. Tak waktu itu tak jelas. Lagi 3 saja lagi. Untuk pertanyaan semacam ini, ada seolah-olah keluar suatu waktu sholat dan nikah tetap dilanjutkan sedekah. Dan jika belum jelas itu belum jelas. Pas mulai seandainya nikah pas benar sedekah juga nikah tetap dilanjutkan. Kenapa? Karena boleh jadi secara ini bisa keluar. Tetap dilanjutkan. Lantaran pola berdasar tetap kasih. Kan itu kan masalah ini bukan masalah wudhu, betul kan wudhu. Oke. Menikah apa masalah wudhu kan? Jika kita yakin, kita yakin. Mau tak yakin kan? Kita yakin pasal kita apa? Jam-jam orang mau yakin kan tinggal lebih betul. Makanya sudah mungkin keluar, itu kan mungkin keluar kira berjalan. Dan menabis saking anu bener abu berbau nak. Tetapi saking anu kita kan atau kita tahu kan orang angin tadi amunya orang dia yakin saya dalam bertahan. Kita tahu tak bertahan terlaki lanjutkan. Oke, jika manabi terlalu dengan dokter, jika beda dengan ketabu itu mustahil beda. Di halaman aku tak apa. Pas lagi hian itu beda. Cuman nang kisah ibarat dan kawan mana hasab di dua tadi. Pasal saya hasab dari keluar cabutnya. Bukan dipotir anahu mahu jangan menjadi. Maka anggap di air. Jadi jika pun hasab di air keluar, kadang ketika orang mon penyuk ini, kadanglah kurang ngerasa kurang tuntas dulu. Kisah nyatanya bagian dari yang gangguan dari orang saya. Jadi Imam Ghazali pada Imam Ghazali kemudian menurut arsa ketika menyebutkan anak rumah anggap bisa berarti tak bertanggung. Kan pada kisah riwayat hadis Rasulullah bertasin salah rasa biizari dan kisah Ghazali kita aku hilang nikah kepada ulama saya dulu hikmahnya antara milang keraguan bahwa yang keluar nikah berjum di sana. Ketika aku milang nikah bila surga di air yang lain. Kita mengatakan Nabi terlarang yang bercoba dengan kitab Syiah dan Buya juga beda. Pada pihak hadis sisa man ahassa dan fi batnihi ki nak bulu marum badan. Orang arasa curang arasa akan tu rasa entan. Maka pakun cek keluar di sholat hatta yajidrihan hatta yasma sautan atau yajidrihan sampai orang ikan ini suara atau ini bau atau sampai yakin hatta yajakolah dan menambah senang. Jadi sholat nikah atau wudu tak bisa batal dengan hal yang meragukan. Al-yakinu la yuzalu bisyakki. Jika kau tidak yakin sesuatu yang yakin tidak bisa dilakukan dengan keraguan. Oke. Terima kasih. Lanjut kepada pertanyaan yang ketujuh. Bagaimana hukumnya seseorang wanita
contoh memang tapi kalau terjadi sering terjadi sering orang terjadi. Contohnya pernah yang adanya asal sebenarnya si wujud di sana cakap mana yang wujud jadi tak tanya asal yang berbeda bagaimana kalau ada yang cara orang ini kita yakin orang tak tahu banyak itu semua berapa dulu kan janda ni jadi kita mengenai itu wujud yang menyebut biru kita boleh cuma dia tak masalah langsung tidak apa ini nikah mengenai menyebut biru dia terentan apa janda kemudian kan betul yakin istilah betul yakin dia akan ada cek berapa soal serikat ini dia kenan ini ken dapat macam macam nabi sallallahu malai berbeda cerita saya sudah malai pasal saya berbeda jawapan lalu ni nyata lalu nyata dan bangun betul yakin minta dia dari mana ni minta beri kujubir tak bisa maksudnya dekat mana biri di kota berdik betul yakin kita rasa kan Basqani. Jadi wali nikah berdua lagi pada wali mujbir saya bisa menikahkan tanpa minta itikaf. Kalau saya menikah, nikah cuma babibban atas lagi. Pas pada wali nikah wali mujbir terentan paman berdaya, maka nikah foto minta itu. Mentah itu asal. Istilah. Jadi oleh pekabin tanpa pada eti dari saya pekabin. Nikah pada hadisnya kebetulan boleh nikah nyata. Nikah ada satu hadis di pun as-sayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliha wal bikru tustaqbalu wa idnuha subutuha. Jadi mana di Bani Ibrahim nikah lebih berhak kalau berhaban dari walinya. Tapi dalam artian Bani bisa mengkawin dirinya tanpa wali, betul. Maksudnya aku binafsiha artinya kisah Nabi berhak adalah menentukan izin dan walinya. Mana bikrun kan berdua wali mujbir, artinya bisa berdua wali saya bisa menikahkan tanpa harus minta dekat saya menikah. Jadi kalau apa seperti nikah mana orang sayyid, orang meninggal dan sayyid nikah orang saya hilang keperawanannya dengan pernikahan. Mungkin dengan wote. Jadi mana bisa sayyid nikah waktu diminta izin dan harus jawabannya harus dengan ucapan nutkon. Tahunnya dia di mana di apa kita bikrun beraben nikah minta eti pas dengan berarti ki wa itluha subutu ki wa subutu wa itluha subutu jadi etinya mikro nikah dengan tangan pokoknya tak ada lonjakan berarti ki kan maksudnya sambil bermukulan pakai bus lah mau sampai buku bisa jadi kan seperti ki Lanjut ke pertanyaan yang ke-8. Ada seorang makmum masbuk ingin melaksanakan sholat berjamaah. Saat hendak memulai sholat, ia melihat ternyata ada saf bagian depan yang kosong. Lalu apa yang harus dilakukan? Ya, jadi saya tadi pada orang masbuk berarti makmum terlambat ke sholat berjamaah. Ternyata ya ada saf kosong. Tidak ada kosong yang disediakan tak ada dengan kosong dikasih betul kita boleh tambahan tak ada istri kosong. Oke, jika kan mungkin tanya mana sesuai perintah Rasulullah terus sawu terusnya suku faku terus itu lah mohon apa itu hakimu sufufa benar gitu la yuqaliman la dan posisi itu memang pada oke maksudnya
mana bisa kosong ke tarik ke sunat mana bisa tarik bisa mengurangi dekat fadilah jemaah. Jadi setahun dari fadilah jemaah dari sisi tempat. Ini adalah bisa merosak sebetulnya ekor bisa, tapi betul ekor dari sisi posisi. Jadi ibarat bisa bagi betul ekor yang langsung saja, cuma nilai betul ekor dari sisi tempat. Jadi ini nilai yang bisa dari sisi tempat. Jadi misalnya sampai mana sholat Jumat, mau sekiranya antar ada tak nyampe Jumat, maka tak usah nyamper ada. Jika takbir di tempat di mana bisa ketemu nyampe Jumat, kan Jumat kan bisa nyampe mana bi nyampe serokaan. Jadi ketemu nyampe namanya menurun imam berdua. Mau sekiranya terkasam lagi pas imam mencoba merosada, atau Jumat nyampe cerita dari rukun berdua, tak usah. Tak takbir di mana di tempat saya bisa nyampe. Oke, jadi kakak. Baik, dilanjut ke pertanyaan yang ke-9. Bagaimana cara mengendalikan hati agar tidak merasa sombong ketika mendapat sanjungan? Ini kemenangan menggoda tanya cara kita tak meni. Cuma maksudnya untuk mempraktekkan kita tak tahu ada sombong teori secara amal belum praktek. Oke, mereka saya tahu biasanya betul seorang mursyid secara bisa mendapatkan sampai jemaah sombong orang. Tapi ada jika cepat menjadi setelah mako usadikin istilah wajib mako usadikin bersekap kita tahu nih apa nih kan. Beda mereka setelah penyakit muhdika, penyakit yang bisa menyalahkan orang, saya di antaranya ini sombong. Maka cara mengobatinya ini kan beda terlalu tahapan. Saya pertama tahapan ilmu, artinya orang kita betul tahu ilmu-ilmu yang berhubungan dengan nikah, dengan sombong. Jadi mana bisa sombong ini kan untuk dihilangkan. Jadi kita tahu orang ini kan bahaya sombong. Penamaan bahaya sombong. Oke, Allah Taala dalam Quran karena kalau bagi ngapa lagi kalau saya bagi belum menjadikan pengajian sore. Kisah pada ayat Quran bahwa kullu jabalin ani ben rogi kena rogi akhirat kena celaka kullu jabalin ani saban-saban jabal ini kamu tangkap diri saban-saban orang sombong ani jika saya ujian ibu di haki saya ajawin berhak. Paham dengan ayat lain Allah Taala jawabnya sa'asrifu an ayati alladziina yuriduna ulwan fil ardi bighairi haq. Jadi kan saya tahu nih kan benar ketika itu ada itu tak punya apa. Pokok intinya bekal minggu singko tentang ayat dari si sombong. Artinya orang si sombong ini tak bisa melihat berhak kita sebagai sesuatu yang benar. Artinya mata hatinya bisa tertutup. Jika bahaya sombong. Jadi salah satu jalan aku bilang sombong ke orang itu unik bahaya sombong. Si sombong ni kamu secara bisa ke kafir, baik. Jadi pun orang, bahaya aja berarti. Pada bi orang nanti sakit jantung, tahu makan nanti bisa kebatin, tak kira orang tak kira nikah. Oh itu ada bahaya kan, bukan nikah. Jadi pada pun orang tahu ni bahwa bahayanya sombong jika bisa sampai hilang iman, maka orang tetap jauhi sombong. Nikah saya beri tahapan ilmu. Setelah ilmu ini kan timbul sikap, timbul hadun. Apa hadun ini? Kibla maksudnya penerimaan abad dekat ilmu kisah. Maksudnya kan setelah tahu begini maka kan abad ini kan mikir dan ada kemauan untuk menindaklanjuti ilmu yang kita tahu. Dan jika pas guru orang ini kan berusaha agar tidak sombong. Jika yang hadun. Pada juga dari sisi amal ya. Sisi amal ini kan memang menjadi orang sombong di kearuban. Melakukan hal kecil, hal-hal saja orang enak, misalnya ke pasar tinggi, menuju pas kabel, senajan orang ini ke orang terhormat. Jika bisa federal misalnya
Mana bisa tahu di Syarawi, mana yang ambil masa sombongan tanpa ide biar WC kesel je. WC bisa. Berusaha dalam rangka menghilangkan koe dan kalori tangga. Jika saya tahu di Syarawi, boleh mana setelah bukan sindik latih khalifah. Oh betul, setelah bukan sindik ke pas ngalah ada kan cinta yang mau ngalah beko lain itu soalnya. Oke, kita kaki mengambil tapi Yuda wimut tawadu yang menjadi. Mana anak tapi selalu tawadu jadi kesalahan. Kan baru sombong kan bisa ya. Oke, dikasih kalau bisa jawab, tapi pada coba bisa jawab secara teori dan secara praktek sudah dikapak pun orang sombong. Kayak macam beda kan? Amin. Ya Rabbal. Betul king, sulit. Bukan king apa king apa? Gula masa itu mungkin juga pas terkait dengan pikirannya kita support itu. Lagar mencoba untuk biasanya ini. Hasilnya jangan bisa. Lepas itu Pergi asapuan. Kalau sampai berjalan tadi tu, jangan asing pun coba kan, anu dia berani. Itu baju jadinya kotor. Jadi alumni asal jadi kotor. Tapi pas menanya, apa bersih? Dia bersih. Jadi orang yang bersih. Jadi kalau masih ada alumni bersih. Apa cek apa yang ramai? Tanya mana tu? Mungkin masalah itu mungkin. Medan meeting. Tidak pernah dengar kan? Jadi mungkin siapa menyatakan berita benar-benar kau ikan dikau itu entah. Kita betul dia bila saya sebab kita ingin praktek berikan. Jadi mungkin tadi kesimpulannya salah satu cara untuk menghilangkan rasa sombong jika melakoni kelakuan sebiasa di orang yang rendah, kehinaan. Bisa dulu pas emang boleh tampil boleh, Pak. Kayak hadis Rasulullah. Jika cepol menjadi sandaran tertentu, mana berdua rekan tamu, punya tamu bisa, tapi rekan itu saja pun itu orang saja lima, itu oke. Tempat pada pilihan kita pun, aku rekan tamu yang kita kiai, tidak mungkin terobongkan. Jika mungkin jika praktek salah satu untuk menghilangkan rasa sombong. Saya mungkin pada bicara salah satu juga nggak bisa. Pada minggu dasar bertelur insya Allah mungkin belum mampu ada karena orang tamu yang mobil mandi pada tak serba. Kalau ini kereta menolong, yang menolong coba seringkan. Jadi coba lakukan apa-apa yang dianggap mungkin di orang lain di orang biasanya kebanyakan dianggap rendah. Tak pantas dengan yang kebina kelakuan pahlawan jika boleh cara untuk dengan semua ini sedikit kontrol. Terima kasih atas jawabannya. Dilanjut ke